Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Lumala Putri Prasasti. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi kelompok dan organisasi. Sebelumnya, saya akan memberikan pengertian tentang kelompok itu sendiri. Kelompok yaitu sekumpulan individu dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga setiap anggota bisa berkomunikasi dengan baik sebagai sumber maupun penerima pesan. Dan pengertian komunikasi kelompok sendiri, menurut Wirianto dalam bukunya, yaitu merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, masing-masing anggotanya saling berinteraksi satu dengan yang lain. Menurut Michael Bergen dalam buku Wirianto, interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, eksistensi diri, menjaga diri, maupun pemecahan masalah. Yang mana tiap-tiap anggota saling mengenal karakteristik satu sama lain. Nah, dalam sebuah kelompok itu memiliki anggota. Apakah kalian tahu apa alasan mereka bergabung dengan kelompok tersebut? Berikut saya akan menjelaskan alasan kenapa mereka bergabung dengan kelompok. Yang pertama yaitu daya tarik dari anggota kelompok itu sendiri. Yang kedua, daya tarik dari tujuan maupun kegiatan yang ada dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adalah manfaat dari menjadi bagian kelompok tersebut. Kemudian, apakah ada karakteristik dari sebuah kelompok? Tentu saja ada. Yang pertama adalah interaksi, kedua norma, ketiga peran, 4 hubungan emosional, dan yang kelima tujuan. Tadi kita membahas tentang kelompok, anggota, karakteristik. Lalu apalagi? Tentu saja jenis-jenis kelompok. Kelompok dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama berorientasi kepada tugas, yang kedua berorientasi kepada pribadi sosial. Nah, kelompok ini bisa muncul secara alami maupun diciptakan. Yang selanjutnya adalah komunikasi organisasi. Menurut De Vito, yaitu secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian apakah ada alasan atau landasan yang mewadahi sebuah organisasi itu ada? Berikut saya akan menjelaskannya, yaitu fungsi. Fungsi dari sebuah organisasi ada 4. Yang pertama, fungsi informatif, di mana semua anggota dan pemimpinnya membutuhkan sebuah informasi untuk saling bertukar dan menjalankan tugasnya dengan baik. Juga untuk membahas sebuah masalah-masalah yang sedang ada. Yang kedua yaitu fungsi regulatif, yang dimana berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam sebuah organisasi. Karena hal itu dapat membantu untuk semua anggotanya agar tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu fungsi persuasif, yang dimana sebuah kewenangan dan kekuasaan tidak akan selalu berjalan dengan baik, bukan? Maka dari itu, organisasi memberikan kebijakan kepada anggotanya untuk bekerja secara sukarela agar semuanya dapat berjalan dengan baik tanpa masalah apapun. Di dalam sebuah organisasi pasti terjadi sebuah komunikasi. Tidak mungkin tidak, bukan? Nah, komunikasi tersebut pasti memiliki sebuah aliran. Nah, aliran apakah saja itu? Yang pertama, aliran dari atas ke bawah, yang dimana pemimpin memberikan arahan, perintah, dan tugas kepada anggota-anggota lain yang di bawahnya. Yang kedua, aliran dari bawah ke atas, yang dimana berguna untuk memberikan masukan, feedback, kritik, saran kepada atasan atau pemimpinnya. Yang ketiga, aliran secara horizontal, yang dimana berguna bagi sesama anggota yang memiliki jabatan setara. Kemudian
Untuk melakukan sebuah komunikasi di dalam sebuah organisasi, pasti kita harus melakukan pendekatan, bukan? Nah, berikut saya akan menjelaskan metode-metode pendekatan dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang dimana menggunakan metode-metode ilmiah sebagai pendekatan tersebut yang dilatar belakangi dengan materi. Tentu saja hal ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas suatu organisasi. Yang kedua yaitu pendekatan antar hubungan manusia, yang dimana pemimpin lebih cenderung demokratis dan para manajemennya atau bawahannya lebih cenderung partisipatif. Yang ketiga yaitu pendekatan kultural, yang dimana semua anggota yang ada di organisasi tersebut percaya bahwa mereka semua memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah sebuah organisasi itu berfungsi dengan baik atau dapat mempengaruhi anggota-anggota yang baru dengan kultur atau budaya baru yang ada di lingkungan organisasi tersebut. Nah, saat kita sedang melakukan sebuah pendekatan, pasti ada saja konflik yang muncul, bukan? Nah, sebenarnya apa sih konflik itu? Konflik yaitu sebuah permasalahan yang serius yang dapat merusak kinerja sebuah organisasi. Konflik dapat diartikan sebagai pertentangan, perselisihan, maupun perbedaan. Nah, biasanya konflik ini bersumber dari sebuah komunikasi, seperti kesalahpahaman, bahasa, atau informasi yang kurang lengkap. Bisa juga dari struktur organisasi, seperti kekuasaan maupun persaingan yang terjadi. Kemudian dari pribadi kita sendiri, seperti perbedaan pendapat maupun emosi. Nah, untuk mengelola konflik yang sedang terjadi itu, kita harus menggunakan beberapa metode. Contohnya yaitu yang pertama, loss win, di mana salah satu pihak itu menang dan pihak lainnya kalah. Dan tentu saja itu tidak akan menguntungkan bagi pihak yang kalah atau terpaksa kalah. Karena hal ini merupakan keputusan yang sepihak, dan tentu saja loss win ini digunakan dalam hal yang mendesak saja, karena bersifat tegas dan harus cepat. Kemudian kolaborasi atau win-win, di mana kedua belah pihak ini sama-sama menang, tentu saja sama-sama untung, namun memakan waktu yang lama karena menunggu keputusan dari kedua belah pihak agar sama-sama menyetujui hal ini. Yang ketiga yaitu akomodasi, pihak yang dimana salah satunya mengalah agar mengurangi ketegangan dalam konflik yang sedang berlangsung. Keempat yaitu menghindar, biasanya cara ini dilakukan untuk menghindari atau menghadapi masalah yang dianggap tidak terlalu penting atau dianggap masih ringan. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan atau penjelasannya masih kurang jelas. Saya Regita Lumala Putri Prasasti pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.